Baik, kita baca halaman 22 dulu. Satu halaman mengulang pelajaran sebelumnya. Diperhatikan, niki bacaannya idhar halki, nun sukun bertemu kho, harus dibaca terang, agak kendor satu ketukan. Silahkan. Halaman 22. Disiapkan ketukannya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Ulangi. 2. Ulangi. Bawahnya. 2. Sing banter. Ulangi. Min khifatihi. 2. Ulangi. 2. Bawahnya. Terakhir. Ya, padahal kita sudah hampir mau meninggalkan ketukan, tapi selalu kalau kita mendahulukan ketukannya, panjang pendeknya malah kabur toh. Seandainya contohnya min khifatihi, niku bisa, tapi pas waktu dibarengkan dengan ketukannya, nah niku makanya belajar menguasai ketukan. Kalau sudah terkuasai, bacanya betul, ketukannya betul, maka otak kanan dan otak kiri memang benar-benar sudah mulai bekerja maksimal. Silahkan dilihat halaman 23, sama seperti yang kemarin karena kita memburu waktunya. Halaman 23, 24 sama 25 kita ambil 2 baris. Ini jadinya hukum tanwin. Kalau yang sebelumnya kemarin kan hukum nun sukun bertemu dengan hamzah, hak, kho, an, ghain, ha, ataupun dibalik sesuai dengan huruf-huruf yang sudah ditentukan di setiap halaman ini. Kalau yang sekarang tanwinnya, tanwin yang bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho, maka itu dibaca idhar halki. Diperhatikan setiap 2 halaman, 2 baris kita pindah halaman pakai bacaan basmalah 1 kali saja. Silakan diperhatikan, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ilmin in kuntum jurufin harin azabun alimun fariqan hada arba'atun hurumun sami'un alimun azizun hakimun azabun azimun. Perlu diperhatikan, memang ketukannya niki tetap seperti ini. Secara ritmenya sama, terus pelan, tapi ketukannya harus tetap. Latifun khabirun ila adzabin ghalidin qiradatan khasiina. 2. Azizun ghafurun. Nah niki diperhatikan, makanya sama ketika saya menyampaikan sambil mengetuk, saya berusaha otak ya saya satunya berusaha ketuk ritmenya biar tidak berubah, tapi saya menyampaikan dengan konsentrasi saya menyampaikan penjelasan. Nah, maksudnya seperti itu. Sama seperti ini lisan kita mengucapkan bacaan yang halaman 23, 24, 26, tapi ketuknya jangan sampai berubah, apalagi ketika kita pindah ke halaman yang lain. Fari
rifqan hada arba'atun hurumun. Jangan sampai dipisahkan ketukannya terhenti. Itu berusaha benar-benar konsentrasi. Silahkan dibaca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Silahkan diperhatikan, makanya ketuknya ini juga harus sesuai dengan ritme kita. Kalau ritme ketukannya cepat, sampai nanti satu kalimat ke kalimat yang lain yang dipisah dengan titian murotal 2 ketukan, niku langsung kaget. Yang sebelumnya bi ilmin in kuntum ada 2 ketukan meskipun bukan nilai panjang seperti mat, tapi kan tuntutan panjang hukum ikhfa'nya. Langsung masuk ke huruf yang tanpa panjang. Jurufin harin. Mau ketarik panjang jurufin. Ngoten toh? Nah, makanya ketuknya niku dibuat pelan-pelan biar kita baca melihatnya niku benar-benar bisa konsentrasi. Tanpa basmalah langsung 2 ketukan. 1, 2. Bawahnya sandingi langsung lompat arba'atun ulangi sandingi bawahnya baliknya dua bawahnya terakhir azizun. Pas waktu qiradatan kho niku mau ngajak 2 ketukan toh. Qiradatan kho. Nah, rasanya enak ngoten daripada 1 ketukan. Dan itu juga diperhatikan. Silahkan halaman 26 dianggap sama bacaannya terkait hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf idhar. Ada hamzah, ha, ain, wain, ha. Kita anggap selesai. Dibuka halaman 27. Nah, ini sebenarnya kita sebelumnya kan sudah mempelajari panjang pendeknya mat wajib, mat jaiz, sama yang halaman 29 niku mat silah tawilah 5 ketukan. Nanti yang halaman 28 kita lompati karena prakteknya di papan yang saya tuliskan halaman 28. Silakan dilihat halaman 27. Pokok pelajaran halaman ini tiap huruf yang diberi tanda syakel panjang di atasnya dibaca 5 ketukan. Niki bacanya mat wajib mutasil. Kalau yang dinamakan mat wajib mutasil adalah nopo? Setiap ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Silahkan diperhatikan. Niki sama seperti halaman sebelumnya nggih, dibacakan 2 baris meskipun nanti di halaman yang 28 kembali lihat ke papan atau mawon. Kalau untuk kalian walaupun paham misalnya sudah bisa, maksudnya gitu. Niki prakteknya untuk para santri-santri diperhatikan. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jaza jaa idza jaa
minal ghaiti. Nah, sebelumnya diperhatikan karena setelah di halaman 28, 27, 29, 28, 29 niki ngetuknya malah merhatikan ketuknya. Kalau ngetuknya satu ketukan, langsung ke poinnya saja ya. Di halaman 28. Di halaman 28 sama halaman 27, 28, 29 ini target untuknya saja sama seperti target untuknya basmalah pas waktu himat ada sukun 6 ketukan pindah ke titik murotal itu harus diperhatikan. Kalau ketuknya satu tempat sama nanti bisa lupa, tapi kalau dibantu dengan pindah tempat 1, 2, 3, 4, 5 dari kanan, kiri kanan, kiri kanan, amruna wa ma amruna. Paham ya? Nah, ketika mau paham pas waktu nanti baca kan kalau bentuknya seperti ini, nah, mungkin baru poinnya. Kalau sendiri pasti dianggap betul karena untuk 5 atau 6 atau bahkan 4 itu tetap kita yang menghindar. Tapi waktu baca bareng-bareng, ngetupnya ritmenya nggak bareng-bareng, nggak sama 4 atau 5, langsung jadok. Kalau yang halaman 27, 28, 29 agak berbeda, tapi panjangnya 5 bagian, itu hanya istilah namanya saja. Kalau yang di halaman 29, dan saya contohkan satu saja, itu pun kita ada lahu ishaq, ada keterangannya masilah tawilah. Yang dinamakan masilah tawilah adalah setiap ada masilah qasirah bertemu dengan hamzah. Masilah qasirah itu apa toh? Setiap ada hak dhamir yang didahului huruf berharokat. Pernah kan Mas? Bahkan ibu nani tajwidnya itu boleh dibuka di rumah, bukan hanya dibuka di pelajaran. Di pelajaran hari ini contohnya. Nah, ibu kalau sering dibuka di waos, apalagi kita pas waktu baca Al-Quran, kemudian terus untuk hari ini setelah baca Al-Quran contohnya 1-2 halaman, untuk ayat ini akan benar-benar saya cari tajwidnya. Makanya ini sampean akan tidak lama pasti bisa membuat setiap bacaan di Al-Quran tersebut. Silakan dilihat. Akan saya bacakan 1, 2, dan bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna wa ma aghna anhum. Ini masih dulu. Bima unzila arsalna ila umamin. Sampean kalau nanti sudah paham yang namanya bacaan, ketika ketemu contohnya ada matofiki kok ada hamzah, setelahnya ada hamzah, kok nggak dibaca panjang kok. Jadi misalnya yang berat. Sama seperti di halaman 28 itu lafaz arsalna itu kan tidak ada harokatnya. Nah, itu nanti contohnya
ar, bukan kur atau kir. Betul ya. Sama seperti tadi, huruf di atasnya caranya panjang, kalau panjang itu nanti lambat laun pelajarannya dipahami. Ada pelajaran-pelajaran yang lain biar mengerti panjang pendeknya, harakat tepatnya itu bisa dipahami. Saya teruskan. Bisa coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada yang 5 ketukan, akhirnya unsur penunjuk pun mau tidak jadi satu ketukan, karena yang atasnya kan satu ketukan, unsur bertemu h, hukumnya namanya inhar satu ketukan. Juga diperhatikan unsur bertemu z, hukumnya empat, dituntut untuk bacaan 2 ketukan. Langsung kita teruskan, kita memutarnya 2 ketukan. 1, 2. Tapi karena ketuknya banyak 5 ketukan, akhirnya ritme ketukannya itu akhirnya seperti diajak cepat. Kita harus diperhatikan biar ritme ketukannya tetap stabil, konsisten. Jadi yang caranya maju ini Mas Rozik Haikal Hidayatullah, Mas Muhammad Rifki Isasabili, Mbak Nabila Ika Saputri. Baik, saat ini kita akan mengaji pada halaman 28. Ini saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebelumnya mohon diperhatikan, ini ada tanda syakal panjang. Nanti dibaca panjang 5 ketukan. Namanya mad wajib mutasil. Oke, ini saya bacakan terlebih dahulu. Bisa, nanti kan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau hitung 2 kalimat itu sudah betul loh. Yang keliru tadi hanya basmalahnya
Bismillah 6 ketukan, 2 ketukan petian murotal terus langsung ke kalimatnya. Silahkan. Makanya semakin tinggi kelasnya kan memang semakin sulit. Nah, kalau dari kalian sudah semuanya menguasai, maka menyampaikan ke santrinya besok pasti betul. Untuk kali ini karena kelihatannya bacaannya niku hampir banyak bacaan yang bisa dicari bacaannya, maka satu baris niku sih 1-2 kalimat yang tertera niku dicari bacaannya. Nanti kalau belum bisa niki saya bantu buku tajwidnya. Iya. Yang pertama ini baca ismul fasil. Ini Betul, satu baris niku kan selain baca ismul fasil dalam wama amruna itu ada berapa bacaan? Ini pas dalam praktek ini. Silakan dibantu di sini ini. Ada kembali. Saya matikan dulu. Munfasil. Mad jaizm fasil yaitu setiap ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ini mad jaizm fasil. Ini alif berarti setelah fathah mad tabi'i. Mad tabi'i. Iya berarti. Duhata. Ada yang lain? Nah, masih ingat? Kita baru saja sebelum praktek niki kita baca tajwidnya pas bab tadi loh, tapi kan maksudnya juga tepat. Ini. Idhar Syafawi. Sudah cukup bacanya itu saja di kalimat itu. Masih ada satu bacaan yang memang sering terlupakan, yaitu hukum ro. Ro, bacanya ro nopo? Hukum ro niku amruna. Mim ketemu ro nggih, Idhar Syafawi. Maksudnya saya bantu ada satu bacaan yang belum disebutkan itu di hukum ro. Memang sering tertinggal. Hukum ro niku duka. Maksudnya memang perlu ketelitian. Dengan melihat roknya saja belum bisa menyebutkan definisinya. Rok doma kan istilahnya. Niku rok tafhim. Maksudnya sebenarnya tadi lihat roknya ditunjukkan rok niku pasti rok tafhim belum. Itu hanya kurang membaca saja dan praktek. Silahkan 2 baris dibaca bersama-sama. Oke, Santri bisa dibaca 2 baris. Saya mulai.
Itu perlu diperhatikan nggih. Perlu diperhatikan karena setiap kita tambah pelajaran, pindah ke pelajaran berikutnya, maka sebenarnya ada nilai kesulitan yang lebih dari halaman sebelumnya. Apalagi nanti kita masuk ke jilid 5 dan jilid 6, niku juga harus diperhatikan. Meskipun di jilid 6 kita akan meninggalkan ketukan, tapi memahami ketukannya niku loh sebelum ditinggalkan benar-benar kita kuasai duluan. Mas Wildan Torfi, silahkan. Kita tetap saya open untuk pegang tajwidnya. Santri, di sini saya akan membacakan bacaan dari Majalis Unifasil. Adanya 2,5 alif atau 5 ketukan. Pertama saya akan membacakan itu dulu, setelah saya bacakan mari kita baca bersama. Ulangi. Silakan diperhatikan panjang pendeknya. Anhum dan kalau sama dihabiskan semua membuat prakteknya. Ulangi. Coba paling bawah tanpa menggunakan ketukan, saya ingin melihat tanpa ketukan, betul apa? Kalau ketukan ini kan cuma target apa namanya metode, tapi kalau metodenya niku mengganggu bahkan bisa merubah panjang pendeknya, silakan tidak menggunakan panjang pendeknya ketukannya. Sekali lagi diperhatikan panjangnya ada yang tertinggal. Tidak apa, karena kurang panjang. Qalu. Ya, silakan baris yang nomor 2. Baris yang nomor 2. Bagian yang kedua. Arsalna ila umamin. Silakan dicari bacaannya. Kira-kira sebelum dijawab ada berapa bacaan yang tertulis di depan ini? Ya apa, silakan disebutkan. Iya, itu namanya nama bacaannya, bukan nama hurufnya. Itu pas sesuai pembahasan di halaman 28 itu.
Bingung sampean? Bingungnya pundi menurut sampean? Ya tadi ada dua bacaan. Menurut sampean silakan dicari tajwidnya niku. Mat lazim mukhafaf kalimi mriku mat lazim mukhafaf coba definisinya napa niku. Jadi makan mat lazim mukhafaf kalimi adalah setiap pada mat badal bukan kan niku mat kalau ndak mat wajib mat jaiz niku kalau harusnya dibuka. Masih bingung? Kalau begitu silahkan baris yang nomor 3 sama 4 di aba-aba dari situ silahkan dipimpin. Baris 1, 3 sama 4. Mari kita baca sama-sama. Langsung tanpa basmalah mohon nggih. Waktunya langsung sesuai dengan ketukannya 1 2 3. Nah, kurang konsentrasi. Ulangi. Kita berusaha kalau sudah jadi ustaz atau ustazah rileks mawon terus kelihatan menguasai kelasnya, bukan monoton. Melihat tadi pas waktu Mas Yudhanya praktek ketuknya di sini tapi sampai bisa membaca nih bahasanya sakit tidak semua. Nah, ini diperhatikan ketuknya tetap berada di huruf yang harus dibaca. Nah, itu juga memberikan contoh pada para santri-santrinya biar ketuknya itu sesuai tepat pada bagian yang harus dibaca. Nah, sudah temukan toh kejadian sebenarnya bacaannya kita mudah nih kedepannya. Mungkin yang saya lihat karena kita itu kurangnya membaca dan kurang praktek. Akhirnya bacaan-bacaan yang seharusnya ditunjukkan dengan mudah itu kurang tepat. Itu betul belum paham, tapi cuma tidak dibaca. Gitu betul. Dibaca ketika di kelas yang bacanya bersama-sama, baru ketika harus mencari bacaannya nanti baru kesulitan. Karena itu cuma kurang membaca bersama, kurang membacanya. Enggak harus dibaca di sini, bukunya kan dibawa kelas sendiri-sendiri. Ini kok contohnya pas waktu hari ini saya membaca satu halaman, terus halaman yang paling terakhir, baris yang paling terakhir akan saya cari bacaannya sendiri, yang tanpa harus ada komando besok dicari bacanya halaman paling bawah baru disinau. Itu buat tuntutan kalian ilmu yang harus benar-benar disampaikan. Contohnya pas waktu maju praktek masih dibantu dengan bukunya, padahal kita sudah lama sekali membawa buku tajwidnya. Tapi minta apa untuk semester yang berikutnya itu baru ditingkatkan. Bukan hanya praktek mencari, tapi langsung praktek menyampaikan hukum bacaannya. Contohnya dituliskan nuskun dan tanwin. Baik santri, untuk hari ini Ustazah akan menyampaikan hukum nuskun dan tanwin yang bertemu dengan huruf
sampaikan. Coba dibuka Al-Qur'annya bareng-bareng di halaman ini, dibaca, sambil bacakan, terus baru dibaca. Ini juga saya praktekkan di madrasah-madrasah yang non formal, itu mulai yang setri dibuatkan suruh sampaikan, setelah disampaikan dibacakan Al-Qur'annya, malah yang mau maju jadi dia berhak untuk menunjuk siapapun teman-teman yang mau sama beliau. Jadi setelah bacakan enggak itu ini hukum pendanaan dicari ada berapa bacaannya. Ini yang maju pun merasa punya semangat karena mau istilahnya dalam tanda petik mengerjai temannya. Ini sebenarnya ada sebagian yang belum maju tapi tidak masuk, jadi kembali lagi ke atas. Mbak Ainur Wulandari, izin. Mbak Aura Putri Aulia, Sebelumnya di sini ada buku yang diberi tanda bakal, adanya dibaca ulang bukan, namanya mengambil masuk. Di sini saya akan mencontohkan dari dibaca bersama-sama. baris yang ketiga, bagian kedua, silakan dicari bacanya. Ila ajalim qaribin. Kami lihat dulu ada berapa bacaan yang menurut sampean itu. Dua, ya, silakan disebutkan. Iya, maksudnya enggak apa-apa. Ditunjukkan terus namanya, tunjukkan namanya. Setelah ditunjukkan ternyata masih harus mencari, silahkan dibantu dengan bukunya. Nah, ini kan tasik simulasi. Namanya mat wajib mutasil, padahal di halaman 28 yang dibahas itu adalah mat jaiz. Enggak apa-apa, kan sudah ngerti mat jaiz. Yang dinamakan mat jaiz adalah maksudnya definisinya di situ
Ya, lihat lain kalimatnya di mana menurut sampean? Pun paham ya, maksudnya kalimat satu dan yang lainnya. Oke, terus Eva sebab berikutnya ada lagi bacaannya, hanya itu. Kelihatannya masih ada bacaan, apa sudah cukup? Ada bacaannya toh. Tarkik. Cukup itu saja. Ada satu bacaan yang belum terjawab. Oke, karena satu jawabannya kira-kira silakan ditunjuk temennya. Sampean boleh menunjuk temennya sampean mana. Kira-kira yang perlu dibantu, ada satu bacaan yang belum terjawab. Sebenarnya saya membantu menebak ada satu bacaan. Betul saya takut sapa pokok sampean juding mboten lek nesu. Betul hafal namanya? Enggak apa-apa. Yang perempuan silakan ditunjuk. Maksudnya nunjuk niku bukannya ndak sopan. Silakan ditunjuk enggak apa-apa. Yang dekatnya sampean enggak pernah ngobrol sama temannya tuh. Nah, ngoten maksudnya. Biar care ngoten lho, mesti sak kelas tibake mboten kenal. Enggak kenal namanya. Kalau mawon yang setiap tahun berganti yang diajar, ngoten berusaha meskipun tahun berikutnya saya enggak ketemu. Kayak pernah tak ajar tapi namanya sinten namung ngoten to. Mbak Iwan Marinda silahkan. Ada satu bacaan yang belum terjawab. Napa? Kalau diwakafkan itu akan ada bacaan yang berbeda, bahkan menjadi dua bacaan. Kalau dibaca wakaf, kalau niku kan dibaca semua, karena pelajarannya belum dibaca wakaf. Apa? Matobi'i. Sudah dibantu Matobi'i, coba. Betul. Menurut sampean yang mana Matobi'inya? Bingung? Iya, nggak apa-apa. Pun disebutkan Matobi'i jadi betul. Ya, silahkan. Baris yang nomor 4 sama nomor 5. Sampean. Iya. 4 dan kelima. Ada yang masih merasa kesulitan? Ada kisah. Ini sebenarnya kisah ini dalam motivasi.
kriteria akhirnya berangkat ke sana selama 4 tahun. Santri itu berusaha belajar tapi merasa dirinya itu benar-benar tidak mampu. Pelajaran yang harus dia pahami, nahwu, sholat dan yang lainnya itu kesulitan. Akhirnya sampai dia tidak kuat, kerusuhan sama syekhnya. Terus ketika bertemu disampaikan, ya Syekh, saya mau buyong saja, istilahnya saya mau kembali ke Indonesia saja. Kenapa? Saya merasa tidak bisa memahami pelajaran-pelajaran yang Anda sampaikan. Bahkan saya berusaha sendiri dengan perpustakaan, saya tidak bisa menemukan ilmu-ilmu yang masuk ke diri saya. Akhirnya tunggu beberapa hari lagi, sambil terus berusaha, nanti saya carikan solusinya. Saya langsung pulang dulu, tapi saya ingin benar-benar pulang karena merasa saya itu tidak itu bagian ini prokadesi dengan paham ini. Akhirnya di tanggal yang disesuaikan, yang sudah disepakati biasanya kalau dulu itu ada wesel surat tanpa WA itu kasih kangen dari pos itu. Akhirnya disampaikan karena setiap tahun, setiap bulannya orang tuanya itu selalu mengirim surat, semuanya juga gitu. Akhirnya dipanggil yang si santri yang merasa belum bisa itu. Akhirnya dipanggil, terus disuruh baca. Akan maju dibaca. Tadi saya kasih waktu 5 menit sampean untuk membaca tulisan dari orang tua sampean. Kemudian saya ingin lihat nopo yang dicatat sama orang tua sampean. Itu ya saya. Iya. Ini sebenarnya ceritanya parah. Akhirnya diberikan cukup, waktunya habis. Mana tulisannya? Saya ingin ingat terus sampean catatan yang dituliskan sama itu keluarga sampean, ayah sampean, ibu sampean itu nopo. Dia sampaikan, gini saya, ibu ini bilang gini, bapak ini bilang gini, dan sampai setelahnya sesuai dengan catatan yang ada di tulisan tersebut. Padahal 5 menit sudah disampaikan. Coba, saya merasa 4 tahun pelajaran tidak masuk. Padahal pelajaran yang penting pelajaran. Surat yang baru saja sampai terima, hanya waktunya 5 menit saya baca sambil menyampaikan tulisannya tadi. Yang penjelasannya sama persis dengan apa yang ditulis sama orang tua saya. Kalian paham nggak? Gara-gara orang tua saya bisa menyampaikan, padahal cuma hanya waktu itu. Karena rasa dimah senangnya baca surat lu. Ngomong di SMS itu warna kalau videonya, kemudian berarti katanya, mungkin cerita soal paragraf itu kayak apa? Itu dalam motivasi. Ternyata hanya kurang semangatnya, kurang senang itu adalah pelajaran. Artinya bukan hanya pelajaran kita nanti. Di setiap pelajaran, maka sampean harus menikmati pelajarannya. Dianggap sesulit apapun yang dianggap pelajaran itu jadi malah contohnya ya, tentang bahasa dinia, kalau itu meminta pelajaran yang dianggap orang lain sulit, karena ada nilai menyenangkan di situ. Contohnya menyenangkannya itu apa? Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya harus belajar sungguh-sungguh. Kalau tidak sampai keliru tertipu. Meskipun yang disampaikan mungkin pelan-pelan, tapi di kelas yang lainnya, ketika sampai naik ke kelas berikutnya, disampaikan apa? Pelajarannya sama ustadznya itu tidak sama dengan dulu. Jadi ustadznya sampean kurang menguasai pelajarannya. Dan akhirnya si ustadznya pun berusaha biar pelajaran yang saya sampaikan itu sesuai dengan pemahaman yang sesuai dengan ini teksnya. Paham ya? Ini kelihatan banyak bacaan bisa digunakan untuk praktek acak. Silakan perhatikan. Yang terlambat ada berapa bacaan? Sebelum dilihat tajwidnya, silakan diperhatikan. Ini kan yang ditanya satu, ada berapa bacaan? Jadi langsung kelihatannya ada bacaan-bacaan yang saya sebutkan jumlahnya. Kemudian baru dibuka bukunya
dengan ini terus konsentrasinya jangan mendengarkan nomor pelajaran kelas 3 yang ternyata seharusnya memperhatikan 5 kebutuhan jadi 6 kebutuhan. Jadi itu nilai ingatnya itu juga harus diperhatikan. Dalam memilih refnya. Yang tadinya 4 ya jadi 4. Jawabannya mudah, 4 Pak kalau dibaca terus itu kan mulai jadi 4. Oh asafir terus belakangnya ada sisi apa sih? Oke, sebelahnya kamu coba baca sampai ini sebelah kanannya berarti apa sih? Qalu asafiru, ada berapa bacaan? Jangan dilihat tajwidnya dulu, tapi silahkan dilihat ke papan kira-kira ada berapa bacaan. Terus baru kira-kira buku tajwidnya digunakan untuk membantu nama dan alasannya. Lihat saya, lihat ke papan ini kira-kira ada berapa bacaan. Silakan semuanya juga memperhatikan. Kalau ternyata nanti temannya perlu bantuan, maka akan saya pindah tugas mencari. Ya seperti ini loh, ini sambil mbaknya mencari, kalau sambil nambahi keterangan di video. Ya seperti ini loh, semenyenangkan ini ternyata di setiap kalimat pun bisa dicari dan akhirnya ada waktu untuk mencari mulai sinau, tiba-tiba karena ada nilai dimasukkan rasa menyenangkan itu. Iya seharusnya bukannya nyari satu baris, akhirnya cuma satu baris dalam sedikit semuanya tak cari saja. Jangan menyerah dulu sebelum bisa mencari. Silakan dilihat kira-kira ada berapa bacaan yang saya lihat di papan ini. Berapapun jumlahnya, tapi sampai yakin dengan jawabannya sampean. Kira-kira ada 12 berapa? Kira-kira ada 10, kira-kira bahkan ada cuma 1 itu juga boleh. Tapi kan kemudian sampai paham ada 1, 2 bacaan. Terus perlu dibantu, kalau nggak bisa baru buka bukunya. Ini buat simulasi ketika mendadak sama nanti ditanya caranya. Gimana?
definisi matopinya, saya akan menemukan matopi yang lain di dalam kalimat tersebut. Namun sudah membaca definisinya, terus kembali jangan melihat ke papan, kira-kira ada nggak definisinya yang ada di papan tersebut. Sukun jatuh salah. Ada lagi? Yang dinamakan matopi adalah setiap alif jatuh salah harokat, fathah, ya sukun jatuh salah kasroh, dan waw sukun jatuh salah harokat. Ada lagi tidak? Padahal sudah dibaca definisinya. Sudah lihat jawabannya tak? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Yang mana? Perhatikan mbaknya, sebenarnya mbak Siti Al-Sunnah ini juga matopi. Sebabnya alif jatuh salah harokat, terus ada lagi sama gitu. Maksudnya apa tadi? Ternyata setelah benar-benar diperhatikan, nggak cuma satu jawaban. Jawabannya setelah menyebutkan majazul fasil, sebab ada matopi bertemu bisa dengan kalimat. Oh iya, ada matopi. Bacaan matopinya kan ada definisinya sendiri. Setelah itu ternyata ditemukan definisinya kan ada 3: alif jatuh salah harokat, fathah, ya sukun jatuh salah harokat, kasroh, dan waw sukun jatuh salah harokat. Ternyata dalam satu kalimat ini sudah menemukan 1, 2, 3, 4 matopi. Bedanya matopi yang bertemu dengan hamzah akhirnya berubah nama menjadi majais munfasil. Dari yang nomor 2 dari pertanyaan Anda ini bacaan satu kan? Tanushi tidak tahu sebab ya nomor 2 majais munfasil sebab paham ya, maksudnya tidak kalimat Allah, maksudnya yang lainnya tidak perhatikan seperti itu. Yang terakhir anfusakum ini dibaca wasol. Paham ya maksudnya wasol? Kalau yang ini sudah ditemukan bacanya, jadi tinggal satu garis yang dibaca terus. Ada berapa bacaan? Sebelum dibantu bukunya dilihat benar-benar ini saya baca wasol, baca terus, akhirnya nanti ada nilai bacaannya. Kemudian ini tidak terjadi karena sudah
Luas banget. Silahkan. Itu namanya. Sebabnya dinamai itu apa? Kalau panggilnya itu pertanyaan yang berbeda. Meskipun orang sudah tahu kalau ini sebenarnya dimasukkan. Ada mata pikir dengan bisa. Ada lain kalimat. Maksudnya paham? Lain kalimat itu jadi kan bukan satu kalimat. Kalimatnya ini ada berapa? Tadi soalnya namanya di lain kalimat. Anfusakum ada berapa kalimat? Masih bingung dengan bahasa kalimat? Memang bahasa Arab itu berbeda sama gitu. Contohnya kalimat aku makan. Ada berapa kalimat ini? 2 kalimat. Maksudnya gitu. Cuma bedanya di bahasa Arab kan. Contohnya aku sakum dengan melihat artinya nanti baru akan mengerti. Artinya ada yang ngerti? Istilahnya lindungilah. Jadi sengkeren bahasa Jawa ini. Sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Jadi ada 2 kata yang berbeda. 2 toh? Ini kalau saya bisa nggak ketemu dengan Hamzah, jadi bacaannya masih bingung. Kalau yang ada mata pilih bertemu Hamzah dalam satu kalimat. Kalau Hamzahnya saya hilangkan, jadi bacaannya menjadi ada mata pilih bertemu Hamzah dan kalimat ini saya bantu. Kalau Hamzahnya tidak dibaca, maka niki bacanya menjadi mat tobi. Terus dilihat mat tobi kan ada tiga keterangan yang dia bisa dibaca mat tobi. Ketika ada alif jatuh harakat fathah, ya sukun jatuh harakat kasroh, dan wawu sukun jatuh harakat dhamma. Ini yang mana? Ini saja saya terangkan tak? Kalau memang belum dapat poinnya, semakin kita berusaha, itu malah semakin hilang. Hanya sebenarnya 1 poin saja yang perlu diperhatikan, selalu dibaca dan diangan-angan posisinya. Makanya contohnya 1 hari saya membaca 1 halaman, kan perlu ulang-ulang seperti itu lah. Dibaca 1 halaman pun tidak perlu 1 garis, 2 kalimat akan saya cari bacanya sampai saya paham. Ternyata di sini ada 1, 2, 3, contohnya seperti itu. Dengan seringnya seperti itu, saya yakin kalian pasti akan bisa menemukan bacaan-bacaan yang lain tanpa bantu takdirnya. Untuk mematahkan kata-kata ustadzah yang lainnya, Pak, kata saya sakit jadi kok izin ini, tapi pas waktu suruh mencari mereka kesulitan membuatkan. Berarti kesulitan dengan gara-gara tidak bisa mencari, cuma gara-gara 1 saja kurang membaca. Betul tak? Paham ya?
terlalu singkat.